Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita akan membaca suatu renungan dari Dr. Lukas yang ditulis dalam kitab Injil Lukas dari pasal pertama sampai pasal yang ketiga. Tapi tidak seluruh pasal yang kita akan dengar berita ini, tapi kita akan mendengar yaitu suatu perikop tentang seorang yang menanti, yang menunggu akan kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus ke dalam dunia. Namanya yaitu Simeon. Kita tahu Lukas ini adalah seorang yang hidup pada tahun 60 sesudah yaitu Kristus naik ke surga. Dan dia tidak tahu yaitu apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus, karena dia tidak hidup pada zaman itu. Tetapi sudah itu dia berusaha untuk menyelidiki dan menyelami, mencari data-data yang akurat yaitu tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita bersyukur dan berterima kasih kita mempunyai Yesus yang meskipun kami tidak melihatnya, tetapi kita beriman bahwa dia hidup dan ada di antara kita sekalian, yaitu sesuai dengan firman-Nya, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami naikkan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang mencintai, mengasihi, menyayangi kepada kami ya Tuhan, sehingga Engkau yaitu mengutus putramu yang tunggal yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini karena kasih daripada Allah. Dan terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sore hari ini kita akan mendengar yaitu tentang firman Allah yang berjudul yaitu lawatan Allah. Dan kita tahu istilah lawatan itu adalah kunjungan. Dan Allah mengunjungi yaitu bumi ini karena apa? Dia bukan mengunjungi yaitu isi bumi ini, tetapi isinya yaitu kita-kita ini yang telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah daripada Yesus Kristus. Dia mau yaitu melawat kepada kita sekalian oleh karena cinta dan kasihnya kepada kita sekalian, sesuai dengan di kitab Tawari pasal yang 30 ayat yang ke-10, yaitu Hizkia, Raja Hizkia. Kita ini bukan orang Israel, tetapi kita ini diberitahukan yaitu diangkat oleh Allah sebagai umat daripada Allah, dan bukan cuma sebagai umat saja, tapi kita sebagai anak-anak Allah. Bagaimana Yohanes katakan, yaitu umatku tidak mengenal akan Allah, tetapi siapa yang yaitu menerimanya diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita membaca di dalam kitab firman Tuhan tentang Simeon, yaitu tadi saya sudah beritahukan, yaitu tentang Simeon. Simeon ini adalah seorang yang taat kepada Allah. Juga di samping itu ada Hana. Tetapi yang saya akan singgung di sini yaitu tentang Simeon. Berapa puluh tahun dia menantikan akan janji daripada Allah yang dia pernah membacanya di dalam kitab perjanjian yang lama. Dan dalam saat-saat yang tertentu, yaitu dia berusaha untuk menanti dan menunggu, yaitu saat yang tepat untuk dia bisa berjumpa dan bertemu yaitu dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan firman Allah katakan yaitu dia bertemu dengan Yesus Kristus pada waktu Tuhan Yesus masih kecil, dibawa ke bait Allah, dan di situ dia jumpa. Dan saudara, firman Allah katakan dia yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lantas apa yang sangat menarik dari Simeon ini? Saya akan baca di dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25. Mulai 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diutus, yang diurapi Tuhan. Ketika Yesus anak itu
dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikian pembacaan saya, yaitu tentang pernyataan daripada Simeon ini. Simeon mengatakan, dia bilang, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi." Memang kata pergi ini bukan diterjemahkan yang lain, tetapi kata pergi ini adalah yaitu dia selesai sudah, yaitu umurnya, berarti dia mati ya. Jadi dia puas, yaitu dia mati sebab dia sudah berjumpa, dia bertemu yaitu dengan Mesias yang dinanti-nanti puluhan tahun ya, dan akhirnya dia berjumpa dan bertemu yaitu dengan Mesias Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Dan ini yang sangat menarik buat kita sekalian, bagaimana yaitu di antara kita banyak orang-orang yang meninggal sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Simeon ini dia puas, yaitu hidupnya bertahun-tahun dan sudah puas karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Kita juga yaitu akan puas, bergembira, bersuka cita, yaitu memuji dan memuliakan Allah Tuhan penciptanya. Demikian pula kalau kita mempunyai anak, kita ingin agar supaya anak kita berbahagia, bersuka cita kemana saja dan di mana saja. Itu sebabnya yaitu kita memberikan didikan, membiayai dia sampai dia sudah selesai sekolah. Dan ini sebagai satu tanda yaitu pemberian hadiah sukacita kepada anak-anak kita itu. Demikian pula Allah yang mengasihi kepada kita sekalian. Dia mencintai kepada kita sekalian. Dia cinta kepada Maria, dia cinta kepada Elizabeth yang sudah usia tua tapi tidak mempunyai anak, tapi kemudian yaitu Allah memberikan seorang putra yang dari Zakaria yang kemudian diberikan nama yaitu Yohanes. Demikian pula dia mencintai akan Maria. Maria ini seorang yang suci, orang yang kudus, dan juga suaminya yaitu Yusuf. Dia Allah dicintai oleh Allah, dan oleh karena cinta dan kasih daripada Allah dan sayangnya Allah kepada umatnya, dan kita ini adalah umat Allah sesuai dengan yaitu di dalam firman Allah, yaitu di dalam kitab Filipi, yaitu yang memberitahukan kepada kita bahwa kita ini adalah umat Allah ya, sebagaimana dicantumkan di dalam kitab Filipi yang ada di dalam satu Petrus yang memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah umat Allah ya. Kita adalah umat Allah ya, kita telah dipilih yaitu menjadi umat Allah ya, meskipun secara lahiriah kita ini bukan orang Israel, tetapi kita ini diberitahukan yaitu diangkat oleh Allah sebagai umat daripada Allah, dan bukan cuma sebagai umat saja, tapi kita sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana Yohanes katakan, yaitu umatku tidak mengenal akan Allah, tetapi siapa yang yaitu menerimanya diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita membaca di dalam kitab firman Tuhan tentang Simeon, yaitu tadi saya sudah beritahukan, yaitu tentang Simeon. Simeon ini adalah seorang yang taat kepada Allah. Juga di samping itu ada Hana. Tetapi yang saya akan singgung di sini yaitu tentang Simeon. Berapa puluh tahun dia menantikan akan janji daripada Allah yang dia pernah membacanya di dalam kitab perjanjian yang lama. Dan dalam saat-saat yang tertentu, yaitu dia berusaha untuk menanti dan menunggu. Bilang,
sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Memang kata pergi ini bukan diterjemahkan yang lain, tetapi kata pergi ini adalah yaitu dia selesai sudah, yaitu umurnya, berarti dia mati ya. Jadi dia puas, yaitu dia mati sebab dia sudah berjumpa, dia bertemu yaitu dengan Mesias yang dinanti-nanti puluhan tahun ya, dan akhirnya dia berjumpa dan bertemu yaitu dengan Mesias Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ini yang sangat menarik buat kita sekalian, bagaimana yaitu di antara kita banyak orang-orang yang meninggal sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Simeon ini dia puas, yaitu hidupnya bertahun-tahun dan sudah puas karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Kita juga yaitu akan puas kalau kita yaitu berjumpa dan bertemu dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian. Sebab firman Allah mengatakan, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Itulah kata Tuhan Yesus Kristus, dan kata-kata itu harus kita imani. Sebab kata-kata itu langsung dari Yesus Kristus yang mengatakan demikian. Dan di samping itu juga dia katakan, "Aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu juga ada." Sebab satu waktu, satu saat kita mau tidak mau, yaitu akan tinggalkan dunia ini, dan kita akan pergi ke satu tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kepada kita sekalian, dan kita adalah orang yang menanti-nanti, yaitu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, biarlah kiranya berkat Tuhan melalui renungan pada sore hari ini akan menjadi satu berkat buat kita sekalian sebagai bekal hidup kita di kemudian hari, yaitu supaya kita tetap bertahan, yaitu sampai pada akhir hayat kita. Tuhan memberkati.